Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita melanjutkan pembelajaran hari ini dengan video pembelajaran ya. Jadi kita tidak pertemuan dari Zoom, tapi kita hari ini akan belajar dari video pembelajaran. Kalian bisa buka buku tema 2 kita di halaman 55. Kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Di halaman 55 ada sebuah bacaan mengenai Lani dan Benny. Sekarang ibu akan bacakan buat kalian. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Nah, kalian masih ingat mengenai bacaan wedang jahe yang pernah kita baca di buku tema 1 sebelumnya? Nah, ini juga berbicara tentang minuman jahe ya. Kalau wedang jahe itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya minuman jahe. Tahukah kalian kalau Indonesia itu memiliki sumber daya yang banyak dan bermanfaat untuk kesehatan kita? Nah, sumber daya alam itu ada dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja anak-anak. Contoh sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh itu diantaranya temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh. Selain untuk kesehatan, bahan-bahan tadi juga sering sekali dimanfaatkan oleh ibu kita ketika memasak makanan yang menyehatkan buat kita juga tentunya ya. Kalian pernah tidak punya pengalaman memakan minuman atau maksud ibu mengkonsumsi minuman atau memakan makanan dengan bahan-bahan sumber daya alam ini? Seperti temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh. Apakah ada? Kalau ada, bisakah kalian menceritakannya sama ibu? Kalian bisa ceritakan di satu paragraf singkat ya. Ceritakan makanan apa yang pernah kalian konsumsi yang memiliki bahan temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh. Apakah ada? Coba kalian tanya sama papa mama. Saya pernah enggak papa mama makan makanan yang mengandung ini, salah satunya ini, temulawak atau kunyit atau jahe atau bawang putih atau kencur dan cengkeh. Kalau ada, kalian bikin satu paragraf ya, cerita tentang makanan yang pernah kalian konsumsi. Oke, kita lanjut ke bacaan berikutnya tentang jahe. Apakah kalian pernah melihat bahan ini? Apakah ini? Iya, warnanya kuning, dan kalau kita pegang dengan tangan kita, maka tangan kita jadi kuning. Iya, dia adalah kunyit. Ibu akan bacakan bacaan di halaman 56 mengenai kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut.
Nah, anak-anak, kunyit selain bisa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur atau obat tradisional, kunyit ini bisa dimanfaatkan sebagai minuman ternyata. Nah, minuman seperti apa? Ayo kita lihat. Kalau di cerita tadi, Lani membuatkan Benny minuman jahe. Nah, kali ini kunyit juga bisa dibuat minuman anak-anak. Namanya minuman kunyit asam. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain karena menyegarkan, minuman ini juga dipercayai memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia, hampir di seluruh provinsi. Bahkan kita di Sulawesi Tengah ya anak-anak ya. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan ya. Jadi nanti anak-anak juga bisa cari di toko-toko ada yang bentuk kemasan bubuk seperti ini. Jadi pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Jadi kita tinggal seduh dengan air hangat. Kalian tahu artinya seduh? Itu artinya seperti kita tinggal siram dengan air hangat, begitu ya anak-anak ya. Wow, hebat ya. Ternyata Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah anak-anak, dan bahkan sangat banyak manfaatnya. Tidak hanya banyak manfaat, tapi banyak juga peminatnya, banyak yang menyukainya. Bahkan berasal dari luar Indonesia, ya, dari luar negeri. Mereka berminat dan mau membelinya. Oke anak-anak, tadi ibu sudah suruh nomor 1 membuat satu paragraf pengalamanmu. Apakah kamu pernah mengkonsumsi makanan yang terdiri dari temulawak atau berbahankan jahe atau berbahan bawang putih atau berbahan kunyit, kencur, dan cengkeh, ya kan? Selanjutnya kita lihat di bacaan nomor 56. Yuk kita lihat paling bawah ya, tulisan paling bawah di halaman 56. Bersama temanmu, ayo temukan sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Kalian bisa tidak sebutkan selain yang sudah tadi disebutkan. Tadi kan sudah disebutkan apa saja. Ada temulawak, ada jahe, ada kunyit, ada bawang putih, lalu ada apa lagi ya? Ada kencur, ada cengkeh. Kalian bisa tahu tidak ada bahan lainnya yang ada di pasar yang merupakan sumber daya alam Indonesia yang mempunyai banyak manfaat. Nah, bukan hanya saja mempunyai manfaat di dapur sebagai bumbu masak, tapi juga bermanfaat sebagai kebutuhan lainnya. Nah, kalian bisa isi di tabel ini. Perhatikan di halaman 57 bagian paling atas ada tabel sumber daya alam. Pemanfaatannya di mana? Misalkan pertama kunyit dimanfaatkan untuk buat bumbu atau sebagai bahan buat nasi kuning atau jamu, dan dia ada dipasarkan di pasar dan supermarket. Bagaimana dengan bahan-bahan yang lain atau bahan-bahan yang belum disebutkan di sini? Misalkan apa? Bawang merah juga belum disebutkan ya. Apakah ada bahan-bahan lain lagi? Seperti bumbu-bumbuan itu anak-anak. Jadi dia bahan-bahan yang kalian cari itu adalah seperti bahan-bahan bumbu-bumbu rempah-rempah ya. Iya, rempah-rempah Indonesia. Itu yang kalian tulis lagi di sini sebagai contoh ya. Selain tadi bisa kalian tulis lagi juga bisa sini apa, jahe. Manfaatnya sebagai apa kalian tulis. Lalu tempat dipasarkan di mana. Nah, selanjutnya kalian juga bisa tulis temulawak. Dimanfaatkan sebagai apa, dipasarkan sebagai apa. Lalu kalian juga bahkan bisa beri lagi contoh lainnya. Contoh lainnya rempah-rempah Indonesia yang belum disebutkan tadi di bacaan. Contohnya apa? Contohnya bawang merah. Tadi belum disebutkan ya. Nah, ibu sudah kasih contoh 1. Kalian bisa temukan contoh lain? Rempah-rempah Indonesia yang pernah kalian lihat di pasar waktu membantu mama belanja di pasar? Ayo tuliskan di tabel ini ya anak-anak ya. Oke, jadi sudah 2 nomor ya. Sudah 2 nomor tugas untuk
pelajaran hari ini. Ya, jadi sudah 2 nomor ya anak-anak tugas untuk pelajaran IPS tematik hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang sumber daya alam Indonesia, yaitu rempah-rempah yang ada di Indonesia ya. Ini adalah pelajaran IPS buat kalian. Oke. Terima kasih untuk kebersamaan kalian semua anak-anak. Jangan lupa hari ini tugasnya adalah melakukan praktek eksperimen membuat kertas spiral. Lalu yang lainnya adalah mengisi jawaban pertanyaan dari asal-usul hujan ya. Nah, setelah itu yang lainnya adalah tugas IPS ini. Tugas IPS ini adalah tadi yang pertama, menceritakan pernah tidak kalian makan atau minum yang terbuat dari bahan-bahan tadi. Lalu selanjutnya kalian bisa isi tabel ini ya. Sumber daya alam dan dimanfaatkan untuk apa, dan di mana kita bisa temukan bahan tersebut atau di mana dijual. Oke? Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya besok hari anak-anak. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.